Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi contoh soal isometri pada mata kuliah geometri transformasi. Latihan soal nomor 8, di situ ada dua garis. Ada dua garis yaitu garis G dan H. Garis G saya tuliskan, garis G adalah himpunan titik-titik X, Y di mana Y sama dengan X, sedangkan untuk H, X, Y di mana Y sama dengan 3 dikurang 2X. Yang akan ditentukan adalah MGH atau pencerminan garis H terhadap G. G adalah cerminnya. H adalah garis yang akan kita cerminkan. Menurut teorema sebelumnya, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis. Jadi garis H jika dicerminkan akan juga menghasilkan sebuah garis. Nah, di sini bisa disimbolkan MGH atau kita mau memberikan penamaan yang lain boleh H aksen. Nah, untuk menggambar dua garis ini, ya sebelum kita jauh, kita menggambar dulu garis G dan H. Untuk garis Y sama dengan X, kita pilih dua titik untuk menggambar garis. Kita misal pilih titik X, X-nya 0. Nah, substitusi nilai X di sini kita akan peroleh Y juga 0, 0,0. Terus garis, misal kita pilih lagi X-nya 2 atau 1 juga boleh. Misal saya pilih X-nya 2, sehingga kalau di sini 2, maka Y-nya juga 2. Kita gambarkan. Di sini titik 0,0, terus di sini adalah titik 2,2. Kita tarik garis yang menghubungkan dua titik ini. Dua titik ini, ya. Terus diberi nama garis G sama dengan Y sama dengan X. Oke. Nah, garis yang kedua adalah garis H, Y sama dengan 3 dikurang 2X. 3 dikurang 2X. Kita tentukan titik-titik potongnya di sumbu X dan Y. Bagaimana jika nilai X-nya 0? Nilai X-nya 0, maka substitusi nilai X 0 di sini kita peroleh Y sama dengan 3. Sekarang saat Y-nya 0, di sini X 0, di sini Y 0. Saat Y 0, kita peroleh 3 dikurang 2X, sehingga 2X sama dengan 3, jadi X sama dengan 3 per 2. Jadi di sini 3 per 2. Diperoleh dua titik, yaitu X, Y 0,3 dan 3 per 2,0. Nah, dua titik ini yang akan dipakai untuk menggambarkan garis H. 0,3 titiknya di sini. Selanjutnya 3,2 itu 1,5, berarti di sini 1,5. Terus kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Anggap begini ya. Ada H sama dengan titik 2, Y sama dengan 3 dikurang 2X. Oke, nah dua garis ini melalui satu titik. Potong. Garis G dan H berpotongan di satu titik. Oke. Nah, yang cerminnya adalah garis G atau H. Ingat, cerminnya adalah yang berindeks di sini. Cerminnya adalah G. Ini adalah cerminnya. Nah, kita akan cari hasil pencerminan garis H terhadap G. Tapi untuk memudahkan kita, sebelum mencerminkan garis, kita pilih dulu dua titik di H yang kita akan cerminkan di G terhadap garis G. Nah, pilih titiknya boleh yang di sini, yang penting sepanjang garis H, boleh 0,3, boleh di sini tadi berapa? 3 per 2,0, juga boleh selama dia garis H. Titik-titik ini boleh titiknya di sini, di sini, di sini, dimanapun, tapi kita pilih titik-titik yang gampang untuk dihitung, menghindari negatif, menghindari juga pecahan.
Kenapa hanya 2 titik yang kita pilih di garis H? Karena cukup dengan 2 titik itu kita sudah bisa membentuk garis pencerminannya. Nah, 2 titik dari H ini kita pilih, terus kita cerminkan terhadap garis G. Nah, untuk memudahkan saya pilih 0,3. Karena ini yang tidak pecahan, dibanding saya memilih 3/2,0. Nah, satu titiknya lagi, saya akan mengambil titik potong antara garis G dan H. Kita pilih garis perpotongannya, karena titik perpotongan G dan H ini, yang saya kasih warna orange, ini, kalau dicerminkan terhadap garis G, maka titik hasil pencerminannya titik itu sendiri karena menempel di garis G. Titik ini merupakan elemen dari garis G. Jadi kita tidak perlu repot untuk menghitung pencerminannya, karena kalau kita sudah tahu titik potong di sini, kita tidak perlu cari tahu lagi hasil pencerminannya. Nah, pekerjaan yang tersisa adalah titik 0,3 ini. Kalau dicerminkan di garis G, di manakah dia posisinya? Nah, bisa prediksinya di sini. Anggap ini tegak lurus, harus tegak lurus dan berjarak sama. Berapakah titik yang di sini? Cermin. Nah, 2 titik ini kan yang ini dan ini merupakan titik-titik yang ada di garis H. Ini kita cerminkan keduanya, diperolehlah, saya beri warna kuning hasil pencerminannya, ini dan ini hasil pencerminannya. Kita tarik garis, maka itulah yang akan menjadi H aksen, karena titik-titik ini merupakan hasil pencerminan. H aksen ini adalah cermin dari garis H. Nah, kita lihat di GeoGebra, silahkan masuk di geogebra.org, terus pilih GeoGebra Klasik di bagian bawah. GeoGebra Klasik akan muncul seperti ini. Supaya lebih rapi, di sini kita ketikkan garis pertama, yaitu Y sama dengan X, garis pertama, terus garis kedua, Y sama dengan 3 dikurang 2X, garis kedua itu. Nah, di GeoGebra ini kita ubah dulu terlebih dahulu namanya. Garis yang pertama namanya garis F, kita ubah supaya sesuai. Garis G, oke, sudah. Nah, garis yang kedua, Y sama dengan 3 dikurang 2X, kita ubah setting, kita ubah menjadi garis H, sudah. Nah, jangan lupa di sini dipilih name and value, sehingga bisa diperhatikan setiap garisnya sudah ada keterangan garisnya lebih lengkap dibandingkan di garis G. Di sini belum ada detail garisnya. Oke, kita edit, kita tambah, munculkan garis G-nya, value, name and value, pilih value, maka muncullah persamaan garis G. Nah, titik potong antara garis G dan H, untuk GeoGebra kita bisa langsung memilih poin, di sini poin, terus klik di sini, muncullah titik A. Nah, titik A ini di sebelah kiri kita sudah bisa lihat bahwa koordinatnya 1,1. Kita munculkan kembali, cara memunculkannya yaitu sama, setting, terus di sini name and value. Jadi keterangannya ada 1,1. Nah, itu jika menggunakan GeoGebra. Tapi untuk manualnya, kita cari dulu titik potongnya. Titik potongnya di sini. Cara mencari titik potong, titik potong garis G dan H, kita cari di sini. Titik potong garis G dan H. Kenapa kita cari perpotongannya? Karena itu yang akan kita gunakan membentuk persamaan. Nah, untuk menentukan persamaan garis H aksen ini, kita harus tahu titik ini, titik potongnya dan titik yang di sini. Jadi tadi adalah A, titik potongnya,
Terus di sini sudah ada 0,3. Misal itu namanya B, nanti B aksen, di sini akan ada B aksen hasil pencerminan. Jadi untuk menentukan garis H, untuk persamaan garis H aksen itu kita harus mengetahui minimal 2 titik, yaitu titik A dan titik B aksen. Nah, pertama kita cari dulu titik A. Titik A perpotongannya secara manual H, G sama kita hapus dulu. Persamaannya yaitu Y sama dengan X dengan garis Y sama dengan 3 dikurang 2X. Nah, ini kita eliminasi substitusi persamaan pertama dengan kedua, boleh langsung Y di sini dikatakan Y sama dengan X, jadi Y di sini diganti dengan X, terus 3 dikurang 2X. Ini menggunakan substitusi sehingga seterusnya di sini X sama dengan 1. Di sini karena pernyataan pertama Y sama dengan X, maka jika X-nya 1, maka Y-nya juga 1. Saya substitusi ya, X-nya 1 di sini substitusi. Jadi perpotongannya adalah 1,1, itu adalah titik A. Nah, sesuai dengan di GeoGebra tadi, titik A adalah 1,1. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi ini di atas. Kita hapus, ini muncul titik B-nya, kita hapus dulu. Pilih di sini move. Oke. Nah, kita lihat perpotongan garis adalah di sini di 3 ya. Di sini 0,3, B 0,3. Coba value. Oke. Nah, kita cari 0,3 ini di mana pencerminannya jika dicerminkan melalui garis G. Garis G ini adalah cerminnya saya beri warna dulu, warna merah. Jadi cerminnya berwarna merah. Nah, garis titik B ini dimanakah nanti hasil cerminnya? Nah, boleh kita cari secara manual. Jadi gambarnya tadi begini ya. Ini Y sama dengan X, Y sama dengan X, terus di sini ada 0,3. Ini titik B. Nah, di sini akan ada nanti B aksen. Di sini titik A. Bukan. Oke. Nah, jika menggunakan secara hitungan manual, kita sebenarnya ini sudah dipelajari di materi pencerminan di soal kuis sebelumnya. Oke. Y sama dengan X itu gradiennya M sama dengan 1. Kita lihat koefisien di depan X-nya M1. Nah, ini kita mau mencari nilai B ya, B aksen Y, X, Y. Gradien 1. Nah, kita lihat di sini dia akan nanti tegak lurus dan sama panjang. Nah, garis yang melalui B dan B aksen ini, gradiennya nanti tegak lurus. Nah, kalau ini M-1, sedangkan ini gradiennya adalah M2, maka berapakah kira-kira M2-nya? Kalau garis tegak lurus dikalikan gradiennya -1. Di M2-nya M1 1, terus di sini -1, jadi gradiennya adalah -1. B aksen ini gradiennya -1. Nah, garis B aksen ini gradiennya kita sudah punya dan titiknya adalah 0,3. Nah, persamaan garis yang melalui titik B aksen itu melalui satu titik 0,3 dan gradiennya adalah -1, itu kita bisa menggunakan rumus Y dikurang B MX dikurang A.
A-nya 0, B-nya 3, gradiennya negatif 1. Y dikurang 3 tinggal disubstitusi, M-nya negatif 1, X dikurang 0. Sehingga diperoleh, saya lanjut di sini, Y dikurang 3 sama dengan negatif X. Jadi X ditambah Y sama dengan 3. Nah, persamaan garis B aksen ini adalah X ditambah Y sama dengan 3. Oke. Ini garis Y sama dengan X. Terus ini garis X tambah Y sama dengan 3. Nah, akan ditemukan titik potong. Titik potongnya atau titik tengah kita namakan sebagai titik tengah. Titik tengahnya nanti merupakan penjumlahan koordinat B ditambah koordinat B aksen dibagi 2. Nah, kalau misal titik tengah, ingat ya, ini B, di sini B aksen, di sini sama jaraknya dan harus tegak lurus. Oke, titik tengahnya yang berapa? Apakah sudah diketahui titik tengahnya? Belum ya. Titik B-nya sudah 0,3. B aksennya X, Y, karena itu yang akan dicari. Tapi ternyata kita belum tahu titik tengahnya, koordinat titik tengahnya. Nah, bagaimana caranya? Kita tentukan melalui perpotongan garis Y sama dengan X dengan garis yang ini. Kita cari titik potong garis pertama dan garis kedua. Garis pertama adalah Y sama dengan X dengan garis kedua yaitu Y sama dengan X tambah Y sama dengan 3. Oke. Kita cari Y sama dengan X, berarti 2X sama dengan 3, X-nya 3/2. Substitusi ke persamaan pertama diperoleh Y sama dengan 3/2. Jadi titik potongnya adalah 3/2, 3/2. Oke. Titik potongnya adalah 3/2, 3/2. Titik tengahnya juga itu ya, 3/2, 3/2. Oke, tinggal kita lanjut. Persamaan ini, 2-nya kita kalikan ke kiri, berarti langsung 2, langsung ya, 3/2, 3/2 kali 3/2 kali 2. Semuanya dikali 2. 0,3 ditambah X, Y. Sehingga diperoleh semua 2, berarti di sini 3,3 sama dengan 0,3 tambah X, Y. Nah, ini adalah nilai X, ini juga adalah nilai X, ini juga nilai X. Jadi, kita pasangkan 0 ditambah X sama dengan 3. Terus ini adalah nilai Y, 3. Ini 3, ini adalah nilai Y di sini juga. Kita pasangkan jadi 3 ditambah Y. Persamaan pertama kita peroleh X sama dengan 3, sedangkan persamaan kedua Y-nya sama dengan 0. Jadi titik B aksen adalah 3,0. B aksen hasil pencerminannya 3,0. Nah, di nomor sebelumnya itu untuk nomor 7, kalau dia pencerminannya melalui garis Y sama dengan X, cara singkatnya ini 0,3 pencerminannya itu tinggal dibalik 3,0, tapi cara panjangnya yang seperti sebelum ini 3,0. Jadi kalau misal di sini ada titik berapa misal 5,0, jadi pencerminannya adalah 0,5, tinggal dibalik saja. Misal di sini 2,2, 2,3, misal di sini 2,3, pencerminannya tinggal dibalik 3,2. Tapi kita perlu harus tahu cara melalui titik tengah ini, karena ini materi sebelumnya, di soal kuis sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan GeoGebra, bisa langsung kita menemukan titik potong, titik pencerminan, titik hasil pencerminan dari 0,3 dengan cara di sini bisa pilih reflect about line. Jadi kita pilih B-nya, terus klik cerminnya, muncullah B aksen koordinatnya 3,0. Oke.
Nah, tadi kan garis H aksen itu melalui ya saya cerminkan dulu ya, reflect about line ini terhadap cerminnya G. Nah, di sini ada A aksen kembali. Oke, nah sekarang kita mau H aksen, yaitu garis A aksen dengan B ketemu. Nah, itulah namanya garis H aksen. Kita kasih nama garis H aksen. Oke, nama garisnya adalah H aksen, terus di sini pilih name and value. Value-nya kita sudah bisa lihat di sini. Tapi kita pakai cara yang panjang. Jawaban untuk mengecek jawabannya apakah sudah benar atau salah. Tapi kita di sini baru sudah menentukan titik yang dilalui oleh H aksen. Di sini persamaan garis kita warnai ya. Oke. Persamaan garis H aksen, yaitu melalui A dan B aksen. A tadi berapa? Koordinat A adalah 1,1, itu perpotongan ya. H aksen, garis H aksen melalui A dan B aksen. A tadi 1,1, sedangkan B aksen kita peroleh 3,0. Coba kita cek kembali, 3,0. Sedangkan nilai A, koordinat A, ya sini 1,1. Nah, kita mencari persamaannya dengan menggunakan rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. X1-nya adalah 1, Y1-nya 1, X2-nya 3, Y2-nya 0. Oke, Y dikurang Y1, 1. Langsung kurang 1. X1-nya 1, kurang 1 juga. Y2, 0. Terus X2-nya 3. Oke, langsung. Y dikurang 1 per negatif 1 sama dengan X kurang 1 per 2. Kita kali silang berarti dapat 2Y dikurang 2 sama dengan negatif X ditambah 1. Kita peroleh X ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, itu sama dengan persamaan yang ada di sini. X ditambah 2Y sama dengan 3. Oke. Panjang ya. Panjang caranya. Nah, untuk kuis kedua, silahkan menggunakan rumus panjang ini. Di setiap lembar soal yang kalian terima, itu sudah ada link GeoGebra masing-masing yang sudah saya buatkan. Sudah disediakan, silahkan mengecek sendiri linknya. Oke, demikian untuk penjelasan nomor 8. Semoga membantu. Sekian.